Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir. Saya mahasiswa semester 5 STIK Miftahul Ulum Bangkalan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu langsung oleh Bapak Muhammad Farhani, Magister Filsafat Islam. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Coba. Siapa saja yang tidak masuk? Jalil Kutubi. Jalil, terus. Bang Yudi. Jangan. Itu kemana? Izin Pak. Izin. Ya. Sekarang pelajaran apa? Sebelum kita melanjuti pelajaran tentang wudu, mari kita lakukan ice breaking dulu untuk penyenggaran kalian biar nanti konsentrasi. Mohon berdiri. Ice breakingnya itu karena kita ini MA Sunan Cendana yang identik dengan keagamaan, maka kakak melakukannya dengan keagamaan, dengan selawat seperti itu ya. Ice breakingnya seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Paham? Bisa? Allahumma sholli ala. Mulai. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Oke, duduk kembali. Sekarang materinya wudhu ya. Sebelum kakak lanjut tentang wudhu, apa yang kamu ketahui tentang wudhu? Ada yang tahu dari definisi wudhu? Wudhu itu apa? Ya bu? Apa? Mensucikan diri dari hadas kecil. Mensucikan diri dari hadas kecil. Ada lagi? Oke, wudhu ya, wudhu. Wudhu itu secara bahasa itu berasal dari kata wudu'a yang artinya itu an-nadhafah, bersih. Wudhu itu bersih. Secara bahasa wudhu itu bersih. Ada secara istilah itu kalau bahasa Maduranya itu biasanya wudhu itu seperti ini. Sedangkan wudhu secara istilah apa ya? Tadi wudhu itu pekerjaan khusus yang menggunakan air yang dimulai dari membasuh wajah hingga membasuh kaki seperti itu. Dan wudhu itu ada dalilnya, tidak mentang-mentang mana dalilnya seperti itu. Harus bisa ada dalilnya juga. Dalil tentang wudhu itu dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn, seperti itu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin mengerjakan sholat, maka faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Terus sampai ya
sampai itu. Dan hadisnya juga ada juga dalilnya. Ada banyak hadis. Di sini kakak menjelaskan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwa la sholata liman la wudu'ala. Tidak ada sholat bagi seseorang yang tidak mempunyai wudu. Berarti di sini wudu itu sesuatu yang harus kita kerjakan seperti itu. Yang wajib kita lakukan sebelum melakukan sholat. Nah, sekarang itu rukun-rukunnya wudu seperti itu. Apa rukun? Apa rukun itu? Ada yang tahu rukun? Rukun wudu yang wajib dikerjakan seperti itu. Rukun wudu. Sekarang rukun wudu itu ada berapa? 6. Ada 6. Rukun wudu itu ada 6. Sebelum kita harus mengetahui dulu apa itu rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Dan untuk mengetahui sah atau batalnya wudu itu kita harus melihat dari rukun-rukun tersebut. Kalau dari 6 tersebut rukun itu tidak ada, maka wudunya secara langsung tidak sah. Yang pertama itu apa? Rukun wudu. Ada yang tahu? Niat. Nah, itu niat. Pertama niat. Apa niat itu? Ada yang tahu niat yang dilakukan? Hah? Ada yang tahu dari definisi dari niat? Yang diucapkan dalam hati. Yang diucapkan dalam hati. Ya, pokoknya itulah niat itu. Setiap sesuatu kita itu harus dimulai dengan niat. Karena kalau tidak ada niat maka tidak akan terlaksana sesuatu. Kita berangkat ke sekolah dari rumah ke SMA itu harus punya niat mencari ilmu. Yang pertama nih niat. Terus yang rukun yang nomor 2 apa? Membasuh wajah, membasuh. Ada yang tahu batasan dari muka itu mana? Mana ya? Yang disebut muka itu mana? Dari kopek di depan. Dari mana? Di sini kepala rambut ini. Dari jari. Kalau dari atas itu dari di sini mulai tumbuhnya rambut sampai jenggot di sini ya. Kalau dari samping itu mulai dari ini. Apa ini namanya? Anak kuping. Hah? Dalam telinga. Dari sini sampai di sini itu wajah. Sekarang pertanyaannya, kalau orangnya botak gimana? Hah? Botak rambutnya di sini. Apa wajib di sini? Tetap di sini ya. Terus itu 1 niat, 2 membasuh wajah atau membasuh muka. Yang ketiga apa? Membasuh tangan. Membasuh tangan sampai siku ya. Dari sini sampai sini siku namanya ya. Terus yang rukun yang nomor 4 apa? Membasuh sebagian, membesar sebagian rambut atau kepala seperti itu. Membasuh ini ya, membasuh tangan, membasuh rambut seperti itu. Terus yang nomor 5, rukun yang nomor 5 itu membasuh membasuh kaki sampai sini loh, sampai mata kaki, membasuh kaki.
Dan yang terakhir itu tertib. Bila ada seseorang wudhu tidak melakukan ini, maka wudhunya batal, tidak sah. Terus ada pertanyaan, yang dimaksud tertib di sini apa? Berurutan. Sekarang kalau wudhunya dari kaki dulu gimana? Batal, tidak sah seperti itu ya. Jadi rukun ini untuk melihat atau mengukur sah atau tidaknya wudhu seperti itu. Jadi rukun ini harus dikerjakan dan harus berurutan. Dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, dan tertib seperti itu. Ini rukun wudhu. Rukun wudhu. Sekarang itu sunnah wudhu. Sunnah itu ada 3 dalam wudhu. Sebelum wudhu, ketika wudhu, dan setelah wudhu. Contoh, sebelum wudhu kita harus disunahkan membaca bismillah, terus bersiwak. Kalau siwak sekarang udah gak ada, diganti dengan sikat gigi seperti itu. Nah, itu sunat. Sebelum wudhu kita harus bersih lah seperti itu. Ada banyak. Terus ada lagi sunnah itu dilakukan ketika wudhu, pas berbarengan dengan wudhunya. Apa? Itu mengulangi sampai 3 kali. Mengulangi sampai 3 kali. Membasuh mukanya 3 kali. Set, terus tangan. Artinya diulang-ulang sampai 3 kali. Ada juga sunnah itu pas ketika wudhu membasuh telinga. Jadi membasuh telinga itu bukan rukun ya, bukan rukun. Walaupun sampai wudhu dan tidak melakukan membasuh telinga itu gak apa-apa. Itu hanya sunnah. Ada sunnah setelah selesai wudhu berdoa. Apa doa setelah wudhu? Coba. Setelah mempelajari wudhu itu apa, rukun itu apa, dan sunnah wudhu itu apa, ada lagi, yaitu perkara yang membatalkan wudhu. Jadi ketika kalian melakukan hal itu, maka wudhunya seketika itu batal. Sampai marah wudhu, selesai wudhu, udah ini sempurna wudhunya sama sunnah-sunnahnya. Pas kalian melakukan hal-hal itu, maka wudhunya batal secara ketika itu. Apa hal-hal tersebut? Yang pertama itu menyentuh yang bukan bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Sampean punya wudhu, terus megang mbak Yasmin ini, maka seketika itu batal wudhunya. Tidak megang, cuman bersentuhan saja itu sudah batal. Apalagi sampai gini kamu. Boleh. Terus apa lagi sesuatu yang dapat membatalkan wudhu? Bahasanya bukan itu. Keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul. Kubul itu lubang depan, dubur itu belakang. Sesuatu yang keluar dari itu, maka baik sampai kencing atau apa? Kentut. Maka wudhunya seketika itu sampai batal. Seperti itu. Ada hal-hal lagi yang dapat membatalkan wudhu. Banyak. Ini sampai paham ini ya. Gimana? Apakah kalian paham? Kalian dipertanyakan? Bila ada, kalau tidak ada, kakak untuk pelajaran wudhu pada hari ini semoga bermanfaat. Ya.
lagi. Kalian materi ini besok paham apa tidak? Besok kakak ulangi lagi, ya. Kalian boleh istirahat dan tetap semangat belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.